Assalamualaikum guys. Eh, dalam kursus bahasa Korea di Magelang itu setiap hari kita diwajibkan untuk bisa menghafal minimal 20 kosakata setiap hari ya. Setelah selesai teaching, nanti gurunya akan menagih hafalan kita 20 kosakata baru setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Ini adalah lembaran-lembaran yang penuh dengan kosakata. Ini ada berapa lembar? Kurang lebih 20 lembar lah. 20 lembar atau 20 halaman. Per halaman ada 60 kosakata. Ya. Jadi dalam 2 hari aja kita sudah hafal 40 kosakata, dan itu wajib meskipun lupa-lupa. Memang keluhannya memang lupa ya, karena cepat menghafal tuh cepat lupa biasanya. Maka solusinya bagi kami para pelajar ini ya harus sering-sering buka-buka latihan percakapan, kemudian kami terjemahkan, kemudian mengulang-ulang atau membaca lagi apa yang sudah kami pelajari seharian dalam kelas, meskipun hanya sekadar membaca ya, bukan menghafal gitu kan. Tapi itu sangat membantu karena alat yang sangat vital dalam proses belajar mengajar termasuk adalah penglihatan kita, kemudian di samping juga mendengar dan menulis. Melihat, mendengar, dan menulis. Bagaimana bisa melihat? Ya kita buka-buka dan baca terus. Mendengar berarti membacanya dengan suara. Kemudian apalagi ini adalah bahasa Korea yang hurufnya tidak sama dengan huruf alfabet ya, huruf bahasa Indonesia ABCD itu. Sehingga kita ya mesti terbiasa dengan menulis. Cara membacanya juga berbeda, sehingga kalau menghafal kita tidak dibarengi, tidak diimbangi dengan banyaknya menulis, hafalan kita akan sangat-sangat goyah, nggak dalam pasaknya begitu. Untuk agar tidak mudah goyah dan kuat hafalannya ya kita perdalam pasaknya dengan tulisan. Jadi disinilah seorang guru baru mulai sadar bagaimana harusnya ya dalam proses belajar mengajar. Apalagi guru itu sudah jadi pelajar lagi kayak saya. Dalam mahfudzat atau pepatah Arab itu dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Al-ilmu itu ilmu, saydun adalah hewan buruan, wal kitabatu sedangkan tulisan qaiduhu adalah pengikatnya. Kalau kita sudah dapat buruan itu kemudian kita tidak mengikatnya, ya kaburlah dia, ya kan? Begitulah. Awalnya saya cuma setengah-setengah saja untuk memahami mahfudzat atau pepatah Arab, kata pepatah Arab ini. Tapi saya betul-betul merasakan efek dan dampak dari kegiatan saya mengikuti kursus bahasa Korea ini. Karena tanpa menulis hafalannya betul-betul nggak dapat lah. Itulah mahfudzat yang betul ya. Harus diuji dengan huruf-huruf lain yang belum pernah kita kenal. Baru yang namanya wal kitabatu qaiduhu itu betul-betul terasa di sini. Ya itu adalah curahan saja dari pengalaman beberapa hari saya mengikuti belajar
bahasa Korea dalam kursus di Magelang. Setiap hari, karena saya belum meskipun sudah mulai terbiasa tapi masih butuh bantuan dengan huruf-huruf bahasa Indonesia. Nah, tulisan-tulisan yang begini nih itu harus didukung dengan tulisan bahasa Indonesianya di samping supaya cepat menghafalnya. Biasa setiap malam saya tulis, baca ulang-ulang, nanti bangun tidur kembali dibuka, baca lagi ulang-ulang. Dalam hal ini entah itu otak kanan atau otak kiri yang bekerja ya. Kalau seperti ini maksudnya dalam menghafal, saya sangat merasa terbantu ketika membayangkan sesuatu. Jadi kalau cuma membayangkan tulisan yang sedang kita hafal itu cepat hilang. Tapi lain halnya ketika kita mulai menghafal kata-kata benda ataupun kata-kata kerja, kata sifat yang asing di telinga kita, tapi itu familiar di kosakata bahasa Indonesia kita. Contohnya bahasa Koreanya jeep. Bahasa Koreanya rumah itu jeep, JIB, jeep. Sedangkan kalau kita ingat-ingat mungkin agak sulit, meskipun tidak sulit lah ya. Ini yang singkat saja. Jeep itu setahu saya adalah mobil ya, mobil jeep gitu kan. Ya. Jadi kalau ingat rumah, kalau ingat mobil jeep, maka saya harus ingat rumah. Dengan cara seperti itu lebih mudah. Jadi mobil jeep itu rumah, gitu jeep ya. Jadi jeep seperti itu, dengan pola dan cara belajar, cara menghafal yang seperti itu lebih cepat melekat. Jadi tidak kita hari ini hafal kemudian besok lupa, tidak ya. Otomatis hari ini hafal, insya Allah besok mungkin kalau sedikit lupa, tapi tidak yang lupa-lupa blank parah begitu, tidak. Itu cara menghafal. Kita pakai bayang-bayang kampung halaman Indonesia. Jadi teman-teman, kiranya cukup sekian untuk waktu saya berbagi beberapa hari mengikuti kursus di Magelang. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa berbagi apabila ada perkembangan tentang belajar mengajar bahasa Korea dalam prosesnya ya. Nanti insyaallah kita continue again. Terima kasih. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman.